Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Clap our hands and give the best praise for Jesus, for His love is so great. Your love so great, Jesus in all things. I've seen a glimpse of your heart, a billion years. Still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Creation calls all to the Savior. We are alive for your grace, in earth and sky. No one is higher. Our God of wonders, you reign. Come on, let's sing. Our God of wonders, you reign. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Hands up. Not to us, but to your name we'll lift up all praise. Not to us, but to your name we'll lift up all praise. Come on. Not to us, but to your name we'll lift up all praise. Not to us, but to your name we'll lift up all praise. You are the Lord Almighty,
Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Not to us, but to your name we lift up all praise. It's not to us. Not to us, but to your name we lift up all praise. Sing it with your heart. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Say you are. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. You sing. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Let's give the best praise for Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami, penebusanmu untuk hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I drink the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade this sinner's hand for your new covenant. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. Walk salvation's road with fear and trembling. Your way born is my own, as Christ is formed in me. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I live in remembrance.
You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me, oh God. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, So good to me. You've been so, so good to us. so, so good. Oh, Jesus. To think where I would be if Not for you. not for As far as I reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in remembrance. Thank you, Jesus. Thank you, Father. What buat Bapa yang selamatkan kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari bersyukur. Mari bersyukur pengorbanan yang menebus setiap kita. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. Our God is risen. Come on, church. He is alive. He won the victory. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. 'Cause death could not hold you down. You are the reason King, seated in majesty. You are the reason King. Yes Tuhan. Ya, Kau telah mati dan bangkit buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau buktikan kuasa-Mu, kasih-Mu sanggup menyelamatkan setiap kami.
Seperti Lukas 5 ayat 32 berkata, aku datang bukan untuk mencari orang benar, melainkan orang berdosa supaya ia bertobat. Kasih-Mu Tuhan menyelamatkan setiap kami. Dan kami bersyukur akan hal itu. Thank you Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hey guys, what's up? Apa kabar semuanya? Hari ini kita mau dengar firman Tuhan sama-sama. Are you guys ready? Dan teman-teman yang ready bisa bilang yes, bisa shout amen. Alright, so sebelum kita dengar firman Tuhan pada hari ini, let's pray. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman disampaikan kami bisa menangkap dengan baik dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus dan semua teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Alright, so 2 minggu ini kita belajar tentang God's goodness. Kita bisa tahu kalau Tuhan itu baik karena perbuatannya, lewat apa yang jadi ciptaannya dan apa yang menjadi kasihnya kepada kita. Walaupun kita bikin salah, walaupun kita bikin hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, kita berbuat dosa, Tuhan tetap baik sama kehidupan kita. Itu kebaikan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Dan minggu selanjutnya kita belajar mengenai share God's goodness. God's goodness is not a secret to be kept, but you have to go in public as like a city on a hill. Kita mesti bisa nggak cuman pegang apa yang jadi kebaikan Tuhan, kita cuman alami dan kita pegang buat diri kita sendiri, tapi kita perlu untuk bisa share kepada orang-orang sekitar kita. Karena waktu kita bisa membagikan apa yang jadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, itu bisa membuat orang mengerti, mereka tahu kalau Tuhan itu baik, dan besar chancesnya untuk mereka juga bisa ngalamin kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hari ini kita mau bahas mengenai trusting in God's goodness. Mudah untuk kita bisa bilang Tuhan itu baik kalau semua hal berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Misalkan kita pengen pergi jalan-jalan, cuacanya baik, kita bilang Tuhan baik. Kita pengen kita lagi ujian, lagi kerjain ujian, kita minta nilainya bagus, kita bilang Tuhan baik. Sangat mudah. Tapi apa yang terjadi, bagaimana reaksi kita waktu kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Butuh iman untuk kita bisa tetap bilang Tuhan itu baik. Aku mau bilang sama teman-teman, kalau Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kita nggak pernah tahu apa yang jadi jalan pikirnya Tuhan, karena Dia Tuhan dan kita adalah ciptaannya. Kita yang diciptakan oleh pencipta kita nggak pernah bisa mengerti apa yang jadi pikiran sang pencipta. Tapi satu hal yang kita bisa tahu, kalau Tuhan itu baik. Walaupun kita tidak mengerti apa yang jadi pikiran Tuhan, tapi Tuhan itu baik. Roma 11 ayat 33 sampai 34. Romans 11 33 until 34. Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable His judgment and His path beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor? Kita nggak pernah tahu karena Dia Tuhan, kita bukan. Tuhan punya pemikirannya sendiri yang kita nggak mengerti, tapi kita tahu di setiap pemikiran itu Tuhan itu punya rancangan, punya sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Sama sepertinya kalau kita melihat orang tua yang punya anak-anak baby atau anak-anak balita. Misalkan di satu ketika anak balita ini atau anak baby ini mereka dikasih iPad untuk nonton, misalkan lagi makan kan dia lihat iPad nonton film-film anak-anak. Tapi ada saatnya waktu mereka mesti tidur, walaupun mereka masih nontonnya masih seru, iPad-nya diambil dan anak-anak itu guess what? Mereka bisa nangis, mereka bisa teriak, mereka minta iPad-nya kembali. Tapi orang tua nggak akan kasih karena waktunya mereka untuk istirahat. Terkadang posisi kita dengan Tuhan adalah seperti Tuhan itu orang tuanya, kita itu adalah baby-nya.
sang baby dia tidak mengerti, dia nggak bisa ngerti pada saat itu kenapa iPad-nya diambil. Karena orang tuanya ngerti dia perlu istirahat. Kalau dia nonton terus, matanya rusak, dia kurang istirahat, bisa sakit. Orang tua melakukan hal sesuatu yang kesannya jahat buat si sang baby. Kenapa lagi asik-asik nonton diambil, tapi sebenarnya ada sesuatu yang baik yang orang tua itu sedang lakukan pada si baby itu. Kita nggak pernah bisa mengerti pikiran Tuhan. Tapi Tuhan di segala kondisi dalam kehidupan kita, Dia tetap baik. Apapun kondisi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap baik. Tuhan itu tetap baik di segala kondisi kita. Mazmur 100 ayat 5, Psalm 100 verse 5. The Lord is always good. The Lord is always good. He is always loving and kind, and His faithfulness goes on and on to each succeeding generations. Wow, Tuhan itu selalu baik. Romans 8 verse 28. And we know that in all things, garis bawahi kata all things. Alkitab tidak mencatat hanya hal-hal yang baik saja, tapi all things termasuk hal yang baik, hal yang kurang baik, hal yang kita suka, hal yang tidak kita suka. In all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Wow, setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik. God works for the good, untuk kebaikan kita. Jadi teman-teman, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, bukan artinya Tuhan jahat, tapi karena Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang baik. Jangan definisikan Tuhan dari satu event yang terjadi dalam hidup kita pada satu event itu, tapi lihat long termnya. Kalau dulu kita kecil, kita bertumbuh sampai usia sekarang, kita bertumbuh, kita sekolahnya naik kelas, kita ngalamin hidup yang enak, itu berarti Tuhan baik. Jangan cuma lihat di hari yang kita susah aja, lihat ke belakang, oh Tuhan begitu baik sama kehidupan kita. Jadi kalau teman-teman ngalamin kesusahan, ngalamin tantangan, tetap percaya, trust in God's goodness. Kalau Tuhan tetap baik sama kehidupan kita. Dan karena ayat tadi bilang, God works for the good of those who love Him, berarti di setiap perkara-perkara yang tidak mengenakan, setiap challenge, setiap kesusahan yang kita alami, ada maksud sesuatu, ada maksud Tuhan untuk kita bisa belajar sesuatu. Apa itu? Ada dua hal aku mau share ke teman-teman. Yang pertama, kenapa kesusahan-kesusahan dan tantangan itu bisa terjadi, diizinkan terjadi dalam kehidupan kita? Ada maksud Tuhan, yaitu pertama untuk mendisiplin kita, to make us disciplined. Ibrani 12 ayat 6 sampai 7. Hebrews 12 6 until 7. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? So, teman-teman, waktu kita ngalamin kesusahan, itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mau mendisiplinkan kita. Contoh, misalkan kita malas-malasan belajar, dan Tuhan izinkan kita nggak naik kelas. Itu bukan karena Tuhan jahat, Tuhan mau kita nggak punya masa depan, tapi untuk membuat kita bisa sadar kalau kamu mau punya edukasi yang baik, kamu perlu belajar, kamu perlu lakukan bagian kamu. Nggak bisa cuman kamu berdoa sampai berlutut sampai jengking-jengking, nggak bisa. Tapi kita perlu belajar. Jadi ini ada satu hal yang kita bisa didisiplin waktu kita ngalami kesusahan. Itu salah satu contohnya. Waktu kita ngalami kesusahan dan tantangan, yang pertama untuk bisa mendisiplin kita, to make ourselves disciplined. Dan yang kedua, untuk memurnikan kita, to purify us. 1 Peter 1 verse 7. This have come so
so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perish even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Waktu kita ngalamin kesusahan, ini adalah momen-momen di mana kita bisa dimurnikan. Maksudnya dimurnikan itu apa? Agar kita bisa tahu apakah motivasi kita selama ini baik atau tidak. Contoh, berapa banyak dari kita berdoa sama Tuhan karena kita mau berkatnya doang. Waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kabulkan, yes, aku cinta Tuhan, aku mau bilang Tuhan baik. Tapi waktu kita lagi ngalamin hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak seturut dengan apa yang kita mau, apakah kita bisa tetap bilang Tuhan baik? Belum tentu. Kalau kita fokusnya hanya untuk cari berkatnya Tuhan, cari tangannya Tuhan, mungkin kita kecewa waktu kita nggak dapat sesuatu yang kita pengen. Tapi kalau kita fokusnya adalah karena kita cinta Tuhan, kita cinta pribadinya. Mau kita ngalamin A, mau kita ngalamin B, mau kita ngalamin enak, mau kita ngalamin lagi challenging, kita tetap bilang Tuhan itu baik. So, setiap kesusahan, tantangan yang ada itu memurnikan kita. Apakah kita benar-benar apakah kita benar-benar sayang sama Tuhan, atau kita sayang sama tangannya Tuhan yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Aku mau ajak buat kita sama-sama sayang sama Tuhan, cinta kepada Tuhan, bukan cuma berkatnya doang. So, trusting in God's goodness. Kita tetap percaya walaupun hal-hal yang terjadi depan kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita tetap percaya kalau Tuhan itu baik. Kita tidak bisa ngerti Tuhan itu pikirannya seperti apa, tapi kita bisa percaya kalau Tuhan itu baik. Dan setiap kesusahan, setiap tantangan yang kita alami itu punya maksud dan tujuan khusus. Karena Roma 8 ayat 28 bilang kalau God works for the good, in all things God works for the good for us. Jadi waktu kita ngalamin kesusahan, kita ngalamin tantangan, ada maksud dengan tujuan. Yang pertama untuk buat kita jadi disiplin, untuk to make us discipline, dan yang kedua untuk memurnikan kita, to purify our character. Jadi teman-teman, aku mau challenge teman-teman semua. Walaupun apa yang terjadi di depan kita kayaknya nggak baik, kayaknya nggak sesuai apa yang kita mau, tapi kita tetap percaya kalau Tuhan itu baik. Amin. Thank you for watching until the end. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Yuk kita angkat tangan kita dan kita terima doa berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman, dan sebentar kami mau selesai dari ibadah kami. Dan teman-teman angkat dua tangan kita, terima doa berkat. Aku berdoa berkati teman-temanku semua agar sekolah mereka berhasil. Teman-temanku yang lagi ujian ataupun yang sudah selesai ujian dan menunggu hasil nilai tes, biar Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, biar ada hasil belajar yang bagus di setiap ujian mereka. Dan aku berdoa berkati teman-temanku semua, mereka punya kesehatan tubuh yang baik, dimanapun mereka berada, ada kasih karunia Tuhan, ada kebaikan Tuhan atas kehidupan mereka. Biar sejak dari mereka muda, mereka tumbuh besar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat pada orang tua mereka. Dan biar apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil dan menjadi berkat buat banyak orang. Biar sejak dari mereka muda, mereka mengalami kebaikan Tuhan. Bukan cuma mereka dengar kata Tuhan baik, tapi lewat hidup mereka mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan penghiburan yang daripada Tuhan. Biar ada sukacita mengalir buat teman-temanku semua hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Alright, so happy Sunday everybody, and once again thank you for watching until the end. Happy Sunday, and see you guys again next week. Bye.